أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه العزيز يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Ikhwani a'izzai rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pada pertemuan yang lalu atau di tahun yang lalu kan 2021, kita sudah masuk ke kitab yang keempat dari kitab Zadul Ma'ad ini, Kitabul Jihad, dan kita sudah membahas muqaddimahnya. Sebelum kita lanjut ke pasal yang pertama dari kitab ini, kita ingin meringkas sedikit apa yang pernah kita sampaikan di pertemuan yang lalu, bahwasanya jihad itu maknanya sangat luas sekali. Maknanya tidak hanya sebatas berperang saja, tapi jihad itu meliputi 3 hal. Yang pertama, jihad internal kita, artinya jihad melawan apa yang ada dalam diri kita, yaitu hawa nafsu kita. Jihad yang kedua yaitu jihad eksternal, jihad yaitu berperang melawan orang-orang kafir, dan jihad yang di antara duanya itu adalah jihad melawan syaitan. Jihad melawan syaitan. Nah, jihad ini Allah Subhanahu wa taala dan juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika menyuruh kita untuk berjihad, itu tidak hanya sebatas jihad asal-asalan saja, tetapi jihad yang sebenar-benarnya. Jihad yang sebenar-benarnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengajak kita untuk bertakwa kepadanya, yaitu haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takwa. Nah, begitu juga dalam jihad haqqa jihad, dengan sebenar-benar berjihad. Dan termasuk juga dalam menimba ilmu ini juga jangan asal-asalan. Harus haqqa at-ta'lim, sebenar-benar mencari ilmu. Kenapa? Karena dengan ilmulah kita mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga setiap masalah yang kita hadapi itu kita bisa meneranginya dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi kita sekarang ini berada di zaman fitnah. Kita berada di zaman fitnah luar dalam. Fitnahnya ini tidak hanya di dunia nyata, tetapi juga di dunia maya. Dan terkadang ada orang yang sering berkomentar di dunia maya, namun jarang sekali hadir di majelis ilmu. Ini yang paling parah. Ini yang paling parah. Dia seakan-akan singa di dunia maya, namun dunia nyata dia tidak pernah menimba ilmu. Ini sangat disayangkan sekali. Itulah sebenarnya orang-orang yang suka menyulut fitnah itu. Padahal fitnah ini, sikap yang paling diam adalah diam. Sikap yang paling diam adalah, sikap yang paling aman adalah diam. Kenapa? Bisa jadi apa yang kita ucap menurut kita benar, tapi yang menerima itu fitnah. Yang menerimanya fitnah. Atau bisa jadi apa yang kita lakukan ini menurut kita benar, nah tetapi yang menangkapnya adalah salah dan fitnah. Maka sikap yang paling baik adalah diam. Biarkanlah orang-orang yang diberikan wewenang untuk menyelesaikan masalah itu. Sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita alami ini ada solusinya.
Dan ingatlah, kebenaran itu akan diuji. Setiap kebenaran itu pasti akan diuji untuk membuktikan keasliannya. Jadi ketika antum ingin tahu emas yang asli, bagaimana caranya? Kan mengujinya. Untuk membuktikan berlian permata yang asli, Anda harus juga mengujinya. Dan ujian itu akan kita alami. Nah, di saat kita ini mengatakan bahwasannya apa yang kita katakan benar, apa yang kita amalkan benar, dan yakinlah kita akan diuji nanti. Kita akan diuji. Dan ujian itu akan menimpa kita. Dan ujiannya berbeda-beda. Semakin tinggi imannya, maka semakin tinggi juga ujiannya. Dan itu adalah bentuk dari cintanya Allah kepada hambanya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha idza ahabba 'abdan ibtalah." Sesungguhnya ketika Allah mencintai hambanya, Allah pasti akan menguji. In kana fi imanihi ziyadah, jikalau dalam ilmunya, kemudian dalam ketaatannya, dalam keimanannya bertambah, maka bertambah juga ujiannya. Makanya jangan heran, manusia yang paling tinggi ujiannya adalah Nabi dan Rasul. Karena mereka orang paling tinggi keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga kita-kita ini, lihatlah seberapa tinggi imannya, lihatlah sebenarnya ujiannya. Kalau tinggi ujiannya, berarti tinggilah imannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya banyak di antara ustaz-ustaz kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membuktikan bahwasanya mereka itu sangat-sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita berdoa agar ujian ini berlalu dengan apa? Dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya berlalu dengan begitu cepat gitu. Agar apa? Agar Allah membuktikan, agar kita atau manusia, Allah tampakkan mana yang hak dan mana yang batil. Bukankah besi yang karatan harus dipanaskan untuk memisahkan karatannya dari besinya? Betul tidak? Harus dipanaskan dahulu. Kayu gaharu ya, kayu gaharu ya. Iya, ud bahasa Arabnya itu ud. Gimana cara membuktikan wanginya? Harus dipanaskan, dibakar dulu sampai gosong keluar asapnya, baru oh inilah kayu yang wangi. Nah, begitu juga dakwah kita ini. Jangan kita mengira dengan duduk datang tanpa diuji, tidak. Kita akan pasti mendapatkan ujian untuk membuktikan keaslian dakwah kita ini. Dan juga agar merebak wanginya ke alam semesta ini. Dan kita pun harus mengalami ujian tersebut. Maka sikap yang paling baik apa? Diam. Sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena setiap ujian itu pasti ada akhirnya. Nah, mari kita bersabar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena segala sesuatu itu pasti ada akhirnya. Jadi itu juga bagian dari jihad Allah Subhanahu wa Ta'ala, jihad dengan ilmu. Jadi kalau jihad itu jangan setengah-setengah. Jihadlah haqqa jihadihi, dengan sebenar-benar jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, seorang muslim ketika dia berjihad dengan jiwanya, dengan raganya. Agar apa? Agar lisannya, kemudian juga tangannya, anggota yang lainnya selamat dari murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar lisannya itu terjaga, agar anggota tubuhnya terjaga, agar semuanya terjaga. Makanya dia harus benar-benar jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berjihad dengan apa yang dia miliki. Kemudian jihad yang berikutnya, jihad mendustakan syaitan. Jihad mendustakan janji-janji syaitan. Ingatlah, syaitan yang diketahui oleh iblis selalu menebar janji-janji. Dan janjinya palsu semua. Janji palsu semuanya. Namun terkadang banyak manusia yang terlena dengan janji-janji syaitan tersebut.
sehingga dia pun tidak sadar ternyata dia menjadi pengekor syaitan atau pengikut syaitan. Dan syaitan itu punya apa? Janji berupa syahwat dan juga syubhat. Apa itu janjinya? Syahwat dan juga syubhat. Dan banyak orang yang terlena kena dengan syahwat dan syubhat ini. Dan ingatlah kewajiban kita, tugas kita berjihad dengan apa? Dengan mendustakan janji syaitan. Kenapa? Maksiat itu adalah janji syaitan. Menjanjikan kenikmatan bagi manusia. Tapi ingatlah, nikmatnya hanya sebentar saja. Tapi dosanya selamanya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Kemudian jihad yang berikutnya itu jihad melawan musuh-musuh Allah, orang-orang kafir yang memerangi Allah dan Rasulnya, yaitu medan tempur, tentu dengan hati kita, dengan lisan kita, dengan harta kita, dengan tangan kita, dengan semuanya, untuk menegakkan kalimatullah yang ulia, untuk menegakkan kalimat Allah ialah yang paling tinggi di atas kalimat-kalimat yang lainnya. Dan berikutnya kita masuk ke maratibul jihad, tingkatan-tingkatan jihad. Jihad, Al-Imam Al-Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab ini membagi bahwasannya jihad itu ada 4 tingkatan. Ada berapa? Ada 4 apa? Tingkatan. Saya tulis di sini. Jihad yang pertama adalah saya tahu ya dengan yang kedua ya ada syaitan, yang ketiga dia kedua, yang keempat jihadul munafik, jihadul munafikin. Itulah tingkatan-tingkatan jihad. Anda lihat? Kelihatan? Kelihatan ya? Jihad yang pertama adalah jihad nafs. Jihad yang kedua, jihad syaitan. Kemudian yang ketiga, jihad kufar. Yang keempat, jihad munafikin. Nanti kita bahas keempat jihad. Baik, sekarang kita bahas jihad yang pertama dulu. Jihad yang pertama jihad an-nafs. Al-Imam Al-Qayyim jihad yang pertama juga membahas tentang nikmat juga. 1, 2, 3, 4. Jihad jiwa kita ini. Ya, kata-kata ya, jiwa kita ini. Kita juga harus jihad melawan jiwa kita ini. Gimana caranya? Yang pertama
Dengan cara apa? Ta'allumul ilma wal huda. Ya. Atau jihadul ilmi jihadul ilmi jihad. Nah, jihadul ilmi wal huda. Jadi sebelum kita jihad melawan syaitan, jihad kufar atau ini, kita harus berjihad melawan diri kita dari kekurangan. Ya, karena kita insan dan itu alim. Seorang manusia itu tidak ada langsung berilmu. Dia tidak kekurangan. Nah, jihad yang paling pertama sebelum yang lainnya, dia berjihad dengan kekurangannya. Dengan apa? Dengan belajar ilmu dan hidayah. Belajar. Makanya kenapa orang-orangnya ketika datang jihad langsung kesini jihad. Dia memang orang kafir, karena dia mau belum menentang jihad diri. Makanya dalam orang sangat akrab dalam jihad diri. Aku sana sini. Akhirnya kalau belum berdiri dan mati orang dalam jihad diri. Jihad dan ekonomi yang bisa disebut berjihad ini sendiri. Itu yang namanya jihad al-ilm wal huda. Kalau kita sudah bisa mati pemahaman dalam pikiran, maka kita sudah melangkahi tanda yang pertama. Tanda yang pertama. Kemudian setelah kita melangkahi yang pertama, pertanyaan yang kedua. Pertanyaan kedua, jihadul amal. Jihadul amal. Bini, mana bininya? Ya, atau berbudaya. Atau bini, jihad mengamalkan ilmu tadi. Jihad mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Karena banyak orang ketika dia berilmu cuma amalnya dia hanya bisa berbicara, namun dia tidak bisa mengamalkan. Dia akan berbicara, tetapi tidak pandai untuk mengamalkan. Jadi itu. Sedih terus. Ayo. Action. Ya, kembali ke bahasan kita. Jadi jihad mengamalkan ilmu itu lebih susah daripada hanya berilmu saja. Kenapa? Kita akan berhadapan dengan apa? Akal kita, perasaan kita, kemudian apa lagi? Lingkungan kita. Bisa di sini keluarga. Saya baca nggak? Keluarga atau masyarakat sekitar ya? Bisa lihat nggak? Bisa. Terkadang kita paham hukumnya, tahu ilminya, tahu ilmunya. Syaitan membisiki dalam syaitan tadi. Terkadang dia itu berpikir dengan akalnya, menurut saya nggak masuk akal. Dia nggak masuk akal. Sehingga ilmu yang dia pelajari terkalahkan dengan akal. Makanya jangan heran banyak orang yang mengedepankan akalnya daripada ilmu yang dia pelajari. Bahkan mereka ada yang menuhankan akal. Termasuk orang-orang ateis, liberal. Orang-orang liberal itu, walaupun hadisnya valid, sahih,
Namun ketika akal dikedepankan, yang haram jadi halal bagi mereka. Yang haram jadi halal. Yang halal jadi haram. Bisa dibolak-balik. Kenapa? Karena akal. Kemudian ketika dia berusaha mengamalkannya, terkadang dia berhadapan dengan apa? Dengan perasaannya. Perasaan saya tidak begini seharusnya. Dia berhadapan dengan perasaan. Hanya dia mengolah perasaannya itu, ujung-ujungnya dia tidak mau mengamalkan. Perasaannya tidak enak, perasaannya gini dan makanya muncul yang namanya syubhat-syubhat dari akal ini. Syubhat-syubhat dari akal ini. Rancu akalnya. Makanya orang-orang liberal, ateis bermain di sini dia. Bermain di perasaan dan akal manusia. Nah, kalau kita yang tidak punya dalil yang kuat, ketika mereka main di otak kita, menurut akal perasaan kita, kalah kita. Kenapa? Kalau perasaan kita didorong oleh kekuatan yang kuat, maka kita bisa mengalahkan ilmu ini. Dalil. Bisa ngerti ya? Paham ya? Kemudian yang paling berikutnya adalah lingkungan ini. Terkadang kita faham maksudnya, faham hukumnya, tapi karena urusan keluarga, gak enak sama keluarga katanya. Itulah Bu Sakinah ya. Gak enak sama keluarga, gak enak sama mertua, gak enak sama calon mertua, gak enak dan segala macamnya. Contoh kecil misalnya, ada orang yang faham bahwasanya musik itu haram. Namun ketika dia menikah, dia nggak bisa menghindari. Kenapa? Calon mertua, keluarganya si istri gini. Itu nih diantara kendalanya. Di saat kita mengamalkan, makanya butuh jihad. Butuh jihad mengamalkan ilmu itu. Kemudian juga keluarga ini juga. Terkadang kita tuh mampu mencari orang lain, ingatin siapa-siapa. Tapi di saat orang yang terdekat dengan kita, ibu kita, keluarga, adik, susah. Betul tidak? Susah sekali. Padahal Allah nyuruh kita apa? Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu dan apa? Dan keluargamu dari api neraka. Namun terkadang kita itu sangat mudah mencari orang lain, namun susah kalau kita mengajak keluarga kita. Masya Allah, ini 3 mic-nya nih. Luar biasa. Ada yang kurang dengar apa suara saya yang kurang nyampe ke sana? Ya. Kemudian yang berikutnya juga adalah masalah sekitar kita. Ya, masalah sekitar kita. Tetangga dekat, tetangga jauh, dan yang lainnya itu kita sudah paham ilmunya. Tapi ketika kita mengamalkannya ini terkendala dengan tetangga, RT, RW, desa, termasuk juga ketika orang yang sudah punya jabatan ataupun yang lainnya itu. Ketika diundang dan segala macamnya, terkadang dia faham betul maksudnya ilmunya, tapi ketika dia ingin mengamalkannya, dia berusaha mengalahkan semua ini. Paham ya? Itulah jihad dalam mengamalkan ilmu. Kemudian jihad yang berikutnya, jihad ad-da'wah. Kita sudah paham, kita sudah bisa mengamalkannya walaupun semampu kita. Tapi di saat kita menyampaikannya, kita agak malu-malu, takut. Jadi sifatnya ada 2 penyakit di sini. Di saat kita sudah tulis ini, sudah ya. Di saat kita berdakwah, ada banyak rintangannya. Pertama apa? Malu. Kemudian takut. Ada lagi yang namanya nyaman rasa. Apa bahasa Indonesia dan nyaman rasa? Hah? Hah? Lengah rasa. Enggak bahasa Indonesianya, bahasa Indonesianya.
Ada api, nggak ada api? Jadi ada istilahnya nyaman rasa. Apa nyaman rasa bahasa Indonesianya? Jawanya pakai u. Ya, pakai u ya. Abu Ilham ya. Semuanya apa semuanya? Nyaman rasa. Indonesia yang disediakan. Indonesianya? Hah? Gimana? Sungkan ya. Ini asli Indonesia. Ya. Jadi, Masya Allah. Ahsan, barakallahu fiik. Ini namanya sungkan. Jadi di saat kita mengajak orang itu, terkadang malu. Mungkin dia kena jabatannya lebih senior ataupun yang lain, sehingga kita malu. Takut akan konsekuensinya, takut dan segala macamnya. Kemudian yang berikutnya adalah sungkan, nyaman rasa, lengah rasa, dan yang lain. Sehingga banyak di antara kita yang enggan untuk berdakwah. Enggan untuk berdakwah. Padahal dakwah itu tidak harus menjadi ustaz. Ngajak itu kan tidak harus diceramah di sini. Ngajak orang itu harus di mimbar. Antum menulis kata-kata indah di media sosial, kata-kata ajakan, seruan, itu juga dakwah. Dakwah itu bukan dari lisan, tapi dengan tulisan. Bisa dengan sikap kita, bisa dengan tindakan kita. Itu juga merupakan dakwah. Tapi karena sikap ini, terkadang orang itu tidak mau berdakwah. Tidak mau berdakwah. Kemudian yang terakhir adalah jihad. Ada tahu? As-sabr. Nah, lihat dalam sabar. Kenapa? Karena dalam 1, 2, 3 ini, ketika antum menimba ilmu, harus juga bersabar. Harus juga bersabar. Kenapa ujian yang paling sulit dalam mencari ilmu adalah ujian ngantuk? Tahu nggak? Ujian ngantuk. Kayak sekarang ini kan, baru terucapkan muqaddimah assalamualaikum alhamdulillah sudah pada ngantuk. Kalau kita bahas masalah ilmu, tapi kalau kita bahas masalah politik, melek semua matanya. Kalau kita bahas masalah bisnis, melek semuanya. Lagi bahas masalah makanan, Masya Allah. Tapi kalau masalah ilmu, udah. Ini nanti di jihad syaitan ini. Udah mulai segala macamnya. Kenapa? Harus sabar dalam mencari ilmu. Sabar. Duduk. Kemudian juga capek. Letih. Harus nulis. Itulah para ulama. Makanya jangan kalau jihad jangan setengah-setengah. Harus full. Totalitas. Agar ilmu yang kita dapatkan juga totalitas. Sebab kalau kita mencari ilmu setengah-setengah, maka dapatnya pun juga setengah-setengah. Nanti sakit perut ketika setengah-setengah. Kemudian juga dalam mengamalkan juga harus sabar. Harus sabar. Kenapa? Untuk mengamalkan sunnah itu sudah pasti akan mendapatkan cobaan. Mendapatkan ujian-ujian. Termasuk juga dari keluarga kita. Kita akan mendapatkan ujian dan cobaan dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya, nggak usah jauh-jauh. Membiarkan jenggot saja. Apa kata masyarakat kita? Apa kata mereka? Membiarkan jenggot ini. Apa ujiannya? Ya, teroris kambing, cici radikal, dan yang lainnya. Harus sabar. Harus sabar. Termasuk juga dengan ujian Ustaz kita sekarang ini, Ustaz Mizan. Sabar. Jangan banyak bicara. Diam saja. Sabar. Walaupun kita mungkin merasa benar, tapi ingat. Diam. Sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena dalam beramal itu butuh kesungguhan.
Kemudian jihad dalam berdakwah. Tidak semulus apa yang kita inginkan. Karena untuk menjadikan dakwah itu keluar dengan wangi yang indah, keasliannya, kita akan diuji tadi dengan ujian-ujian. Kemudian yang terakhir, ya ada jihad sabar. Karena jihad sabar itu sangat sulit. Kalau seandainya antum nggak sabar, antum bubar dari sini. Betul nggak? Kalau antum yang nggak sabar di sini, antum bubar. Antum bubar dari pengajian ini. Tapi karena kesabaran, kita sabar, akhirnya kita bisa mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu tingkatan jihad yang dijelaskan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala. Jihad yang pertama jihad an-nafs. Jihad yang kedua apa tadi? Jihad syaitan. Yang ketiga jihadul kuffar. Yang keempat jihadul munafiqin. Kemudian jihad an-nafs ada juga tingkatan-tingkatannya. Yang pertama apa tadi? Jihad artinya apa? Yujahid ida nafsaha atau nafsaha ayujadiha nafsahu ala ta'allumil ilm. Dia berjihad terhadap jiwanya itu untuk senantiasa menimba ilmu. Kenapa? Karena di antara penyakitnya atau penyakit mencari ilmu itu malas. Malas dalam menghadiri majelis ilmu. Malas dalam datang ke majelis ilmu. Dan malas itulah sehingga orang itu sebagai apa menghalangi dirinya dari mencari ilmu. Maka dia harus bisa berjihad dengan melawan rasa malasnya itu. Kemudian jihad mengamalkan ilmu itu. Orang yang sudah berilmu, kemudian dia mengamalkan. Apa yang terjadi? Kemudian dia tidak mengamalkannya. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Orang yang sudah tahu ilmunya, namun dia tidak mengamalkannya. Apa yang terjadi? Ya. Ya. Kata orang Indonesia seperti pohon yang tidak berbuah ya. Enggak ada bekasnya. Kemudian yang ketiga itu berjihad untuk senantiasa berdakwah dan juga mengajarkannya kepada orang yang tidak mengetahuinya. Karena ilmu yang datang kepada kita ini karena diajarkan oleh orang guru-guru kita dari Nabi SAW kepada sahabat tabi'in sampai kepada kita, karena diajarkan terus. Karena diajarkan. Coba kalau seandainya satu masa, satu zaman, satu abad nggak ada yang mengajarkan ilmu, maka ilmu nggak akan sampai kepada kita. Maka kita berjihad menyampaikan ilmu ini agar ilmu yang benar dari Nabi sampai kita ini terjaga. Makanya kita harus menyampaikan itu. Kemudian yang terakhir jihad dalam bersabar dalam mengalami semua yang kita dapatkan tadi itu, termasuk juga dalam berdakwah tadi. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika hanya mengajak orang bertauhid saja selama 13 tahun lamanya di Mekah, beliau senantiasa mendapatkan ujian-ujian. Maka solusi yang paling tepat adalah bersabar tadi. Wallahu ta'ala alam. Ini yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada hal-hal yang salah atau kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Kalau ada benarnya, itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. InsyaAllah kita akan lanjutkan di film berikutnya, jihad melawan syaitan. InsyaAllah Ta'ala. Naam, sebelum kita akhiri, mungkin ada yang perlu disampaikan? Ditanyakan, fadhol. Naam, fadhol. Ada yang perlu disampaikan? Ustaz Iman, ada tambahan? Buat
gereja. Betul. Ya, ada tambahan? Bisa bilang betul. Bisa ada kaitannya dengan bahasan kita atau dengan yang lain. Coba dulu. Nah, nyuruh. Ada? Masih ada waktu? Berapa menit lagi? Assalamualaikum. Baik. Kita simpulkan apa yang kita baca tadi. Kalau seandainya jihad nafs, jihad jiwa dan lawan jiwa kita ini, ketika seorang itu mampu menyempurnakannya dengan sebaik-baiknya, ketika dia mencari ilmu. Dalam mencari ilmu itu adalah tujuan kita mengangkat keberanian kepada diri kita. Ada Imam Ahmad rahimahullah ta'ala ketika ditanya, enggak, Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala ketika beliau yang biasa di majelis beliau mengajarkan ilmu, kata murid-muridnya, ila mata wa tahakad, wahai Imam Ahmad, wahai Imam Syafi'i, sampai kapan Anda ini seperti ini? Terus menyampaikan ilmu, terus berdakwah, cari ilmu, belajar ilmu, belajar dan juga mengajarkan ilmu. Sampai kapan? Kapan kata murid-muridnya? Kata beliau, ilal mamat. Ilal mamat. Sampai ajal menjemput. Kemudian beliau bertanya lagi, bagaimana sikap seorang itu mencari ilmu? Tadi dikatakan jihad di dalam mencari ilmu. Seperti apa semangat orang tersebut? Kata beliau Imam Syafi'i, kalqub, seperti seorang ibu yang kehilangan anak satu-satunya. Maka seperti itulah dia mencari ilmu itu. Imam Syafi'i mengibaratkan seorang ibu yang punya anak satu, kemudian hilang. Kemudian anaknya hilang. Bayangkan nggak bagaimana seorang ibu mencari anaknya? Maka dia akan mencari anaknya siang dan malam sampai ketemu. Maka sepertilah seorang itu mencari ilmu. Kata Imam Syafi'i rahimahullah. Itulah jihad. Itulah yang namanya jihad. Mencari ilmu semampu dia, sekuat tenaga, bahkan ketika dia berkorban hanya untuk mencari ilmu. Seperti seorang ibu yang kehilangan anak, makanya harus sempurna, harus sungguh-sungguh dalam mencari ilmu. Kenapa? Ketika seorang muslim melewati 4 tadi itu, berilmu, mengamalkannya, berdakwah dan bersabar, kata Ibnu Qayyim, salamir rabbani, maka dia senantiasa akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, hidayah yang ia minta, ihdinas siratal mustaqim. Kenapa? Dia minta kepada Allah, maka Allah akan memberikannya. Bukankah dalam Al-Quran Allah berfirman, walladzina jahadu fina nahdiyannahum subulana, dan orang-orang yang sungguh-sungguh dalam mencari jalan kami ini, maka kami akan mudahkan untuk mendapatkan jalannya itu. Kalau dia sungguh-sungguh, kalau hanya sekedar asal-asal, malas-malasan, terus setengah-setengah, maka juga juga setengah-setengah. Kenapa harus sungguh-sungguh? Karena para salafus saleh. Jangan sampai kita ngaku salafi tetapi tidak ikut mereka. Ya, as-salaf mujma'un 'ala anna al-'alima lam yastahiq an yusamma rabbaniyan hatta ya'rif al-haqq wa ya'mal bihi wa yu'allim. Kenapa? Para ulama salaf mereka bersepakat bahwasanya orang yang mengetahui, seorang yang sudah paham tentang suatu hukum, kemudian dia tidak akan mendapatkan naungan atau petunjuk atau hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sampai dia mengamalkan.
sampai dia mengamalkannya. Ketika dia sudah mengetahui mana yang hak, mana yang batil, kemudian dia mengamalkan yang hak itu dan meninggalkan yang batil, maka itu ciri-ciri orang-orang yang rabbaniun, orang yang senantiasa mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kebalikannya, ketika dia sudah mengetahui yang hak dan mana yang batil, malah meninggalkan yang hak, malah melaksanakan yang batil, tahuilah, walaupun dia gelarnya profesor, doktor, insinyur, apapun namanya itu, kalau hanya sekedar pengetahuan saja dengan tanpa amalan, maka dia tidak dikatakan sebagai orang yang alim, hanya orang yang berpengetahuan saja. Itu kata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Makanya para ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah, ketika mereka berdakwah, mereka konsisten dengan dakwah mereka, dengan ilmu mereka, tidak mencela-mencela, tidak mencela-mencela dari dulu sampai sekarang. Seperti itu mereka. Yang sahih sahih, yang salah salah. Jangan karena beda kondisi atau beda suasana, beda juga fatwanya, tidak. Itulah ulama yang rabbani. Apapun kondisinya, apapun keadaannya, mereka tetap bersama dalil, bersama Al-Quran, Sunnah, dan dipahami dengan para pemahaman salafus saleh. Itulah orang-orang yang rabbaniun atau ulama ar-rabbaniun, ulama yang senantiasa mendapatkan petunjuk dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau hanya sekedar penceramah saja, itu banyak. Bukan alimnya, tapi penceramah banyak. Anak kecil pun bisa ceramah. Anak kecil pun bisa ceramah. Bahkan mungkin ceramahnya kalah dari ceramah para ulama. Dengan suara lantang, dengan retorika, dengan mimik dan gayanya yang nomor satu. Apakah dia berilmu? Tidak. Makanya kita ini kebanyakan penceramah daripada alim. Ya, kebanyakan penceramah daripada alim. Dan masyarakat kita lebih senang mendengarkan penceramah daripada mendengarkan fatwanya para ulama, para alim. Kenapa? Karena penceramah ini banyak bumbu-bumbunya. Ya, banyak canda tawanya, pesketir kalau bahasa Mapinnya itu. Ya, pesketir kalau bahasa Mapinnya. Atau bahasa bawahnya apa? Ya, sama semua. Sama ya. Bahasa Inggrisnya. Ya, itu. Makanya banyak masyarakat kita ini kalau ada orang yang serius ditinggalkan. Mereka lebih mendengar para penceramah atau para pendongeng daripada alim ulama. Jadi jadilah orang yang mencari ilmu dengan sungguh-sungguh agar ilmu yang kita dapatkan dengan sungguh-sungguh seperti Allah janjikan, nah dia memberikan dia jalan-jalan ke Allah Ta'ala. Baik, cukup ya? Ada pertanyaan? Masya Allah. Mana di luar? Silakan. Fadhal. Nah, tapi kondisi itu kan kita di sholat itu udah dicek ya kan, pas saya awam ya. sebelumnya langsung langsung apa itu Jamak sholat. Hujannya deras. Deras. dan saya tadi tetapnya juga dari dokter ini sinar. Tidak dari tempatnya pas asar itu nggak sempat. Pas asarnya ada enggak? Pas waktu. Nah, ya, jadi diantara alasan boleh menjamak sholat itu adalah turunnya hujan deras. Turunnya hujan deras. Muncullah hadis yang berbunyi sallu fi rihalikum. Sholatlah di tempat-tempat kalian, atau sholat fi buyutikum. Sholatlah di rumah-rumah kalian. Ketika hujan deras itu artinya derasnya sangat deras. Dan sampai kita melaksanakan sholat yang kedua itu hujannya deras, maka itu boleh dilaksanakan. Dan ketika walaupun kondisi mesinnya basah, dan basah itu bukan najis. Basah masjid itu bukan najis kalau karena air hujan, maka tidak najis, boleh. Nah, mengenai teknisnya, kalau sudah adzan maghrib,
dia mengapa antara zuhur dengan asar atau maghrib dan isya. Ketika sudah adzan di zuhurnya waktu pertama, maka cukup dengan qomat saja untuk sholat yang berikutnya, tidak perlu adzan lagi. Tidak perlu adzan lagi. Termasuk juga maghrib dengan isya misalnya, kalau sudah adzan di maghribnya, maka tidak perlu lagi adzan lagi di isya. Cukup dengan qomat saja. Cuman itu bagi kondisi orang yang bisa kembali kita katakan menghindari fitnah. Tapi kalau bagi pengurus masjid, ya pengurus masjidnya tetap juga dianjurkan melaksanakan sholat 5 waktu atau melaksanakan adzan tepat pada waktunya. Ya, tepat pada waktunya. Karena dia punya tugas mengurus masjid. Walaupun mungkin dia sudah menjamak sholatnya karena udzur, tapi dia juga berkewajiban apa? Adzan tepat pada waktunya. Apa tujuannya? Untuk untuk menghindari fitnah. Untuk menghindari fitnah. Allah Ta'ala. Yang terakhir tadi, bagaimana cara kita menentukan kebutuhan kita kepada dengan amalan atau orang tua kita dan pada dasarnya kita menunjukkan kepada mereka. Karena kan memang asalnya kita tidak punya pengetahuan tidak punya kepada mereka. Karena kita harus menunjukkan hal itu kepada mereka agar tidak dilupakan. ya sebagai seorang anak ketika berhadapan orang tua, kalau hanya sekedar maksiat saja, itu masih tidak begitu. Yang paling parah itu adalah ketika orang tuanya syirik kepada Allah Subhanahu ataupun kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih parah daripada itu. Dan ketika seorang anak beriman dan orangnya kufur, ya alhamdulillah, orangnya kufur, Allah sudah menerangkan dalam ayat. Apa punya ayatnya? Setiman tahu kayaknya. Imma wasahibu fid dunya ma'ruf. Imma yablughanna ahadakal kibra aw ahadahum afilahu fala taqul ma'ufin wa taqul ma'ufin, dan seterusnya itu. Jadi di situ Allah berfirman wasahibhuma fid dunya ma'ruf. Kenapa? Pelanggaran orang tua itu atau masyarakat itu ada yang maksiat, ada kesyirikan, dan ada kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di situ Allah perintahkan kepada anak dalam kondisi orang tuanya kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan kepada anak tetap bergaul dengan kedua orang tuanya hanya sebatas dalam hal dunia saja. Tetap berbuat baik, satu rahim, dan segala halnya itu. Namun ketika dia melaksanakan kufuran kepada Allah Subhanahu wa taala, harus itu dia harus bisa menjaga sikap membencinya dengan hatinya, tapi tidak dengan sikapnya. Kemudian turun kepada syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan syirik ini ketika syiriknya besar, maka ketika sebagai orang anak juga mampu mengajak orang tuanya untuk tidak melaksanakan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau berdakwah kepada bapaknya. Bapaknya Ibrahim itu siapa? Pembuat patung. Bayangkan, jadi di antara modus atau motivasi orang syirik itu adalah usaha sebenarnya. Ada usaha gimana patungnya laris, ya kan? Kalau orang nggak syirik berarti patungnya nggak laris. Dan sekarang ini muncul lagi fitnah sekarang ini di zaman sekarang, anak boneka yang ada arwahnya. Tahu ya? Ya, apa istilahnya? Spirit doll. Boneka arwah katanya. Dan mereka menyasar para artis-artis, public figure, yang katanya mereka ini melakukan boneka seperti anak, dimandikan, diajak bicara, tidur, dan segala macamnya itu. Dan mereka seperti manusia, cuma boneka. Dan banyak mereka menyerang anak-anak kita nanti, menyerang akidah anak-anak kita. Ini yang paling parah.
Kenapa? Semakin banyak yang memesan, maka semakin banyak keuntungan yang mereka dapatkan. Intinya kan keuntungan dunia. Nah, ingat, kita harus punya sikap di sini. Ketika anak kita bisa. Yang paling susah orang tua kita. Orang tua kita. Bagaimana sikap kita? Ya, kita perbaiki dengan terus mengajak dia dengan cara-cara yang juga tidak menyinggung perasaannya. Seperti yang Nabi Ibrahim contohkan. Atani ilmu. Datang kepadaku ilmu yang mungkin belum sampai kepada. Ingat, perhatikan kata-kata Nabi Ibrahim AS ketika berdakwah kepada orang tuanya. Dia tidak mengatakan, aku nggak punya ilmu, kamu bodoh, aku pintar. Tidak. Apa kata Nabi Ibrahim? Ada ilmu padaku yang mungkin belum ada atau datang kepadamu. Itu diantara adabnya. Tidak menyalahkan orang tua, tapi mengajak orang tua untuk beribadah kepada Allah SWT. Kemudian ketika orang tua kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tunjukkanlah dengan sikap kita bahwa itu tidak kita sukai. Baru dengan sikap kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dengan sikap yang kita tidak senang pada masyarakat itu, sambil juga mendekatinya agar dia mau meninggalkan maksiat. Wallahu ta'ala. Mengenai teknisnya, antum tahu waktu-waktu di mana orang tua istirahat, tahu di mana orang tua enak diajak ngobrol, maka masuklah di situ. Masuklah di situ, di orang tua sedang enaknya ngobrol, diajak ngobrol, masuklah dan kabarilah. Dan ingatlah, orang tua itu tidak akan pernah memarahi anak-anak. Orang tua itu sangat cinta kepada anaknya, tergantung sikap kita dalam menyampaikan dan cara kita dalam menyampaikan. Dan milih kata agar kita bisa menyampaikan di sini. Wallahu ta'ala. Itu kita dengan doa majelis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.